tanah atau pulau atau perairan Republik ini tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan dan kedaulatan hukum kita. Halo Sobat Corong ID. Pekan lalu, admin memberi kabar jika pemerintah China telah melayangkan protes ke Indonesia, karena melakukan pengeboran minyak dan gas atau migas di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Sebuah surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, dengan jelas mengultimatum Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai untuk sementara waktu, karena lokasinya berada di wilayah yang dianggap milik China. Sahabat sekalian, sudah menjadi rahasia umum, bila Indonesia sejak lama telah dikenal sebagai negara produsen gas alam dunia. Salah satu cadangan terbesarnya, berada di perairan Natuna yang saat ini tengah berpolemik karena klaim China. Dikutip Kompas.com dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki cadangan gas bumi mencapai 144,06 triliun kaki kubik, yang terdiri dari cadangan terbukti P1 sebesar 101,22 TSCF, dan cadangan potensial P2 sebesar 42,84 TSCF. Dalam hal ini, cadangan gas terbesar di Indonesia berada di Natuna, tepatnya berada di Blok East Natuna. Nah, besarnya kandungan gas alam di Natuna tersebut, membuatnya disebut-sebut sebagai cadangan gas terbesar di Asia Pasifik. Namun, nampaknya kini China secara terang-terangan mulai mengincar sumber daya alam berupa migas tersebut bos. Dengan dalih, lokasi pengeboran yang dilakukan Indonesia telah melanggar batas 9 dash line miliknya. Bagaimana tidak, dengan protes keras yang diberikan China pada Indonesia atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, berupa pengeboran 2 sumur yang dilakukan Indonesia di Laut Natuna. Padahal nyatanya, kegiatan itu dilakukan Indonesia tanpa melakukan kesalahan. Lantas, mengapa China melayangkan protes kerasnya? Atau mungkin karena kini Indonesia telah menemukan cadangan minyak dan gas di sana ya? Sahabat sekalian, sejak awal 2021, Indonesia memang sudah melakukan kegiatan eksplorasi tersebut di sana. Di mana, berdasarkan eksplorasi itu, kedua sumur tersebut memiliki potensi produksi minyak dan gas dari formasi gabus, arang, dan lower terumbu, begitu ucap anggota Komisi 1 Effendi Simbolon, dalam diskusi Crossek pada Minggu, tanggal 5 Desember tahun 2021 kemarin. Namun, saat kegiatan pengeboran berlangsung, kapal survei dari Tiongkok justru sering menghampiri. Bahkan, beberapa kapal perang Tiongkok juga terlihat saat Indonesia melakukan pengeboran. Setelah melihat kapal Tiongkok masuk, Indonesia langsung menyatakan protes. Protes itu awalnya ditanggapi Tiongkok melalui duta besar di Indonesia. Namun, dalam surat tanggapannya, Tiongkok malah memprotes kegiatan pengeboran yang dilakukan Indonesia. Di mana Tiongkok mengeklaim kegiatan itu dilakukan di wilayahnya, dan meminta agar proses eksplorasi itu harus dihentikan, atau mereka mengajak untuk bekerja sama melakukan proses eksplorasi, eksploitasi, sampai dengan produksi. Wah, kerjasama katanya bos. Iya, benar, jika pada saat itu, Beijing meminta Indonesia untuk bekerja sama dalam mengolah dan memproduksi minyak dan gas yang ditemukan. Namun, Indonesia menolak tanpa memberikan respon padanya. Dalam hal ini, dikatakan jika enggannya Indonesia dalam memberikan temuannya di Natuna kepada Tiongkok. Alasannya lagi-lagi ya karena Natuna merupakan bagian dari Indonesia, yang mana temuan itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia, tanpa bantuan negeri tirai bambu. Pada intinya, pemerintah ingin memanfaatkan temuan itu untuk membuat negara Indonesia untung bos. Lantas, menurutmu gimana nih menanggapi kelakuan China, yang sudah terang-terangan mengklaim Natuna Utara sebagai wilayahnya, hingga mengajukan kerjasama pengolahan migas di Natuna? Selain dengan berdiplomasi, perlukah jika Indonesia harus mempersiapkan kekuatan militer secara penuh di Natuna, sebagai balasan di segi militernya? Nah, silakan tulis komentar kalian di bawah, dan jangan lupa pula untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya. Sekian dulu informasi dari admin, terima kasih.